Dimas, pemuda 21 tahun, asal Bandung, menjalani hidup sederhana sebagai kernet angkot jurusan Cicahem, Ledeng. Setiap pagi sebelum matahari naik tinggi, ia sudah berdiri di pinggir terminal, berteriak menawarkan tempat duduk kepada penumpang sambil tersenyum ramah. Meski hidupnya keras dan panas, Dimas tetap menjalani hari-harinya dengan sabar. Ia tahu setiap keringat yang jatuh adalah doa yang belum selesai. Suatu sore, di tengah perjalanan yang padat, naiklah seorang gadis berkerudung abu-abu bernama Sinta. Wajahnya teduh, matanya lembut, dan senyumnya seperti cahaya sore yang jatuh di kaca angkot. Dimas yang biasanya cerewet mendadak gugup. Ia tak berani menatap lama-lama. Sejak hari itu, setiap kali Sinta naik angkot, Dimas merasa seperti dunia berhenti sejenak. Hari demi hari berlalu, Dimas mulai hafal jam berangkat Sinta, bahkan tahu di mana biasanya gadis itu turun. Mereka mulai saling menyapa kecil, bertukar senyum, lalu mengobrol ringan. Dari obrolan sederhana, Dimas tahu bahwa Sinta adalah mahasiswi semester 2 di Universitas Swasta di Bandung, jurusan ekonomi. Sinta awalnya melihat Dimas hanya sebagai kernet yang sopan dan lucu, tapi lama-lama ia merasa ada ketulusan yang sulit dijelaskan. Dimas bukan pria kaya, tapi caranya menghargai orang membuat Sinta nyaman. Ia tidak malu dengan pekerjaannya dan justru bangga bisa membantu ibunya yang menjual gorengan di rumah. Mereka mulai bertukar pesan lewat ponsel. Tak lama kemudian, perasaan yang semula samar mulai berubah menjadi cinta yang tak bisa disembunyikan. Namun cinta mereka tak semulus jalan beraspal yang dilalui angkot Dimas. Ketika Sinta akhirnya memberanikan diri menceritakan tentang Dimas kepada orang tuanya, responnya membuat hatinya runtuh. Ayah Sinta, seorang pegawai negeri yang cukup terpandang di kampungnya, menolak keras. Dia cuma kernet. Sin, masa depanmu harus lebih dari itu, kata ayahnya tegas. Tapi ayah, Dimas baik. Dia kerja keras, dia tulus. Tulus saja tidak cukup. Cinta tidak bisa jadi makan. Ibu Sinta pun menatap anak gadisnya dengan iba, tapi tak berani melawan keputusan sang ayah. Sejak hari itu, komunikasi mereka mulai dibatasi. Ponsel Sinta sering disita, dan ia dilarang keluar rumah tanpa alasan jelas. Dimas tak tinggal diam. Ia sadar, mungkin bagi orang tua Sinta, dirinya hanyalah pemuda miskin tanpa masa depan. Tapi ia punya tekad membuktikan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh pekerjaan. Ia mulai menabung lebih keras, bahkan mengambil kerja tambahan di malam hari sebagai pengantar barang. Tubuhnya lelah, tapi semangatnya menyala. Di setiap malam yang dingin, ia menatap bintang dan berkata pelan, "Tunggu aku, Sin. Aku akan datang bukan cuma sebagai kernet, tapi sebagai lelaki yang pantas." Sementara itu, Sinta terus menahan rindu. Ia mulai menulis surat kecil untuk Dimas, disembunyikan di bawah jok angkot yang biasa ia duduki. Di setiap surat selalu ada kalimat yang sama, "Aku percaya kamu, Mas. Cinta ini akan menemukan jalannya." Setahun berlalu. Dimas perlahan menabung cukup banyak untuk membeli 1 unit angkot bekas secara kredit. Kini, ia bukan lagi kernet, tapi sopir sekaligus pemilik. Ia menamai angkotnya Sinta Harapan. Diam-diam memberi makna pada perjuangannya. Suatu sore, tanpa diduga, Sinta kembali naik ke angkotnya. Mereka hanya saling menatap lama. Tidak ada kata-kata, hanya air mata bahagia
yang menetes di antara bunyi mesin dan angin sore. "Masih kamu, Mas Dimas?" tanya Sinta pelan. "Masih, dan akan selalu." Namun sebelum sempat mereka bicara lebih jauh, ayah Sinta menelepon, memintanya segera pulang. Gadis itu pun turun, menatap Dimas dengan mata yang berat. "Aku belum bisa, Mas, tapi aku gak akan menyerah." Beberapa bulan kemudian, kabar datang bahwa Sinta akan dijodohkan dengan anak seorang pengusaha teman ayahnya. Dimas mendengar kabar itu dari teman Sinta dan hatinya hancur, tapi ia tidak memaki takdir. Ia hanya diam, menatap langit senja dari kursi sopirnya, berharap masih ada keajaiban. Malam itu, ia menulis surat terakhir yang tidak pernah ia kirimkan. "Sinta, kalau cinta ini tidak bisa menyatu, aku tetap bersyukur pernah mencintaimu. Karena lewat kamu, aku belajar arti kerja keras, arti sabar, dan arti ikhlas." Beberapa tahun berlalu, angkot milik Dimas kini beroperasi stabil. Bahkan ia membuka bengkel kecil di samping rumahnya. Ia tidak tahu di mana Sinta sekarang. Apakah sudah menikah atau masih menunggu? Suatu sore, ketika Dimas sedang mencuci angkotnya, lewatlah seorang perempuan berkerudung abu-abu, mirip sekali dengan Sinta. Ia tersenyum sebentar, lalu berlalu di antara bayangan senja. Dimas terdiam, hatinya bergetar. Ia ingin memanggil, tapi lidahnya keluh. Mungkin itu Sinta, mungkin bukan. Tapi di hatinya, cinta itu tetap hidup. Seperti perjalanan angkot yang tak pernah tahu di mana penumpang terakhir akan turun. Sudah 3 tahun berlalu sejak sore terakhir. Dimas dan Sinta saling bertatap di tepi jalan. Dimas kini berusia 26 tahun, masih setia menjalankan usahanya sebagai sopir sekaligus pemilik 2 unit angkot kecil di Bandung. Berkat ketekunannya, ia berhasil membuka bengkel kecil di dekat terminal, tempat ia memperbaiki kendaraan teman-temannya. Ia tak lagi sekadar kernet. Hidupnya kini lebih terarah. Walau masih sederhana, namun di balik kesibukan, Dimas tetap menyimpan nama Sinta dalam diam. Setiap kali sore turun dan matahari menyentuh puncak gedung, ia sering duduk di bangku kayu bengkel, menatap jalan yang dulu sering dilalui Sinta. Di sudut bengkel itu masih tergantung potongan kecil kertas bertuliskan, "Semangat, Dimas, kamu pasti bisa." Tulisan lama dari Sinta yang baginya kini menjadi doa yang tak pernah pudar. Sementara itu, di tempat lain, Sinta menjalani hidup yang sangat berbeda. Gadis berusia 23 tahun itu kini tinggal di rumah besar di pinggiran kota. Menikah dengan Arif, anak seorang pengusaha otomotif, teman lama ayahnya. Pernikahan mereka bukan karena cinta, melainkan restu dan tuntutan keluarga. Dari luar, kehidupan Sinta tampak sempurna. Rumah besar, mobil mewah, dan kehidupan yang mapan. Tapi di dalam rumah, kehangatan tak pernah benar-benar ada. Arif sibuk dengan bisnis ayahnya, jarang pulang sebelum tengah malam. Sinta lebih banyak menghabiskan waktu bersama anaknya yang baru berusia 2 tahun. Rafa, bocah kecil berwajah manis yang menjadi satu-satunya cahaya di hidupnya. Setiap pagi, Sinta berdiri di depan jendela besar ruang tamu, melihat sinar matahari menyelinap masuk. Di luar sana, suara angkot yang lewat membuat dadanya sesak. Kadang ia tersenyum getir, membayangkan seseorang di balik kemudi, entah Dimas atau hanya bayangannya sendiri. Ia masih ingat, dulu pernah bermimpi sederhana, hidup di rumah kecil, masak untuk suami yang pulang kerja dengan wajah penuh keringat.
Tapi kenyataan memberinya kemewahan tanpa makna. Sinta mencintai anaknya, tapi tak pernah bisa mencintai suaminya sepenuhnya. Ada ruang kosong di hatinya yang tak pernah tertambal. Dimas kini berusia 27 tahun, terus bekerja keras. Bengkelnya semakin ramai. Ia mulai dikenal di lingkungannya sebagai mekanik jujur yang tak pernah mengambil untung berlebihan. Setiap minggu, ia ikut kegiatan sosial di terminal, memperbaiki angkot gratis untuk para sopir tua yang sudah kesulitan. Rezeki itu bukan cuma buat diri sendiri, katanya tiap kali ditanya. Ia sudah tak lagi mencari Sinta, tapi kenangan itu masih hidup di cara ia memperlakukan orang lain. Lembut, penuh empati, dan tulus. Kadang, saat bengkel mulai sepi, ia mendengar kabar samar dari teman lamanya tentang Sinta yang kini sudah punya anak, tapi jarang terlihat tersenyum. Dimas hanya mengangguk pelan, menatap langit dan berbisik, "Semoga kamu bahagia, Sin, walau bukan bersamaku." Sinta mencoba menjadi istri yang baik. Ia berusaha mencintai Arif, suaminya yang sopan namun dingin. Mereka berbicara seperlunya, tanpa tawa, tanpa kehangatan. Arif lebih sering membicarakan urusan bisnis daripada perasaan. Setiap kali Sinta mencoba membuka hati, selalu saja ada dinding tak terlihat di antara mereka. Suatu malam, Sinta menidurkan Rafa, lalu duduk di balkon rumah besar mereka. Hujan turun pelan, membawa aroma tanah basah. Ia memejamkan mata dan membayangkan terminal lama, tawa sederhana Dimas, dan tatapan mata yang dulu membuatnya merasa cukup. Air mata jatuh perlahan, bukan karena menyesal, tapi karena kenangan yang tetap hidup meski waktu tak lagi berpihak. Beberapa bulan kemudian, Dimas mendapat tawaran memperluas bengkel dari seorang pengusaha. Ia menolak dengan halus, memilih tetap sederhana agar bisa lebih dekat dengan masyarakat kecil yang dulu menemaninya. Hidupnya kini stabil, tapi hatinya masih sepi. Ia pernah dekat dengan seorang gadis tetangga, namun selalu berakhir ketika ia menyadari ada nama lain yang belum bisa ia lepaskan sepenuhnya. Sementara itu, Sinta menjalani hari-hari yang semakin berat. Arif mulai jarang pulang. Hubungan mereka membeku tanpa kata. Namun di tengah semua itu, ia tetap tersenyum untuk anaknya. Rafa kini tumbuh mirip Dimas. Matanya teduh, suaranya lembut. Dan setiap kali tertawa, hati Sinta terasa bergetar aneh. Malam itu, Sinta menulis di buku catatannya, "Cinta bukan tentang memiliki. Kadang hanya tentang merelakan seseorang menjadi bagian dari doa." Suatu pagi, di jalan raya, angkot milik Dimas berhenti di lampu merah. Ia menatap keluar, dan tanpa sadar di seberang jalan, Sinta berdiri bersama Rafa kecil menunggu jemputan. Waktu berhenti, sesaat tatapan mereka bertemu. Tak ada kata, tak ada senyum, hanya hati yang saling mengenali. Meski dunia tak lagi mengizinkan mereka dekat, lampu hijau menyala. Dimas menekan pedal gas pelan. Sinta menunduk, memeluk anaknya lebih erat di dada masing-masing. Ada sesuatu yang tak bisa diucapkan. Rindu yang tetap hidup, tapi tak punya rumah untuk kembali. Sudah 7 tahun berlalu sejak pernikahan Sinta dan Arif. Kini, Sinta wanita berusia 32 tahun, menjalani hari-harinya dengan tenang tapi hampa. Rumah besar yang dulu megah, kini mulai tampak sepi. Di halaman depan, rumput liar tumbuh tanpa terurus. Cat dinding mulai pudar, dan suasana rumah tak lagi sehangat dulu. Arif lelaki
berusia 35 tahun. Pengusaha muda otomotif yang dulu sukses, kini duduk di ruang kerja dengan wajah muram. Pandemi yang sempat melanda dan persaingan pasar yang ketat membuat bisnisnya hancur perlahan. Bengkel-bengkel besar yang dulu ramai pelanggan kini satu persatu gulung tikar. Malam itu, Sinta melihat suaminya menatap kosong ke arah tumpukan berkas. "Bang, apa nggak bisa diselamatin usahanya?" tanya Sinta lirih. Arif hanya tersenyum kecut. "Sudah dicoba, Sin. Tapi semua sudah jatuh. Aku nggak nyangka secepat ini." Sinta menatapnya dalam diam. Ia tahu suaminya sudah berjuang, tapi dalam hatinya ada rasa getir yang tak bisa dijelaskan, seolah takdir sedang menegurnya untuk kesekian kali. Hari itu, Arif memutuskan menjual rumah besar mereka. Hutang menumpuk dan tabungan terkuras untuk menutup biaya operasional. Terakhir, bengkel yang sudah bangkrut. Mereka pindah ke rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Rumah berdinding semen, atap seng yang berderik bila hujan turun, dan ruang tamu kecil yang hanya cukup untuk satu sofa dan meja kayu. Bagi Sinta, ini bukan hanya pindah tempat, tapi juga turun derajat di mata orang-orang. Dulu, setiap tetangga menunduk hormat saat ia lewat. Kini, sebagian hanya melirik kasihan. Namun di tengah keterpurukan itu, Sinta mulai menemukan hal-hal kecil yang menenangkan. Aroma nasi hangat buatannya sendiri, senyum anaknya Rafa yang kini berusia 8 tahun, dan keheningan malam tanpa ambisi dunia. Arif berusaha memulai lagi. Ia membuka bengkel kecil di depan rumah dengan alat seadanya. Tangan yang dulu tak pernah kotor kini hitam oleh oli. Kadang bengkel sepi berhari-hari, tapi Arif tetap bangun pagi, menunggu pelanggan datang. Dan setiap malam, ketika ia pulang dengan tubuh letih, Sinta menyambutnya dengan secangkir teh hangat dan kata-kata lembut. "Gak apa-apa, Bang. Selama kita bareng, semua bisa dilewatin." Suatu sore, saat sedang berbelanja di pasar, Sinta tanpa sengaja melihat seseorang yang wajahnya tak asing. Dimas, lelaki berusia 34 tahun. Berdiri di depan toko alat otomotif. Pakaiannya sederhana tapi bersih. Tangannya masih kotor oli, tapi matanya teduh dan tenang. Ia sedang membantu seorang ibu tua mengangkat galon air ke motor pick-up miliknya. Sinta terpaku. Dunia seolah berhenti sesaat. "Dimas," panggilnya pelan. Dimas menoleh dan senyumnya muncul. Sama seperti dulu, tulus dan hangat. "Masya Allah, Sinta, udah lama banget ya." Mereka berbicara sebentar di pinggir jalan. Dimas bercerita bahwa bengkel kecilnya kini berkembang. Ia mempekerjakan beberapa sopir angkot yang dulu kehilangan pekerjaan. "Alhamdulillah, Mas Dimas udah sukses ya," kata Sinta sambil menunduk. Dimas tersenyum lembut. "Bukan soal sukses, Sin. Saya cuma pengen hidup bermanfaat. Rezeki datang kalau kita tulus." Kata-kata itu menggema di benak Sinta lama. Saat Dimas pergi, ia merasa hatinya hangat sekaligus perih. Seakan Tuhan sengaja mempertemukan mereka untuk mengingatkan bahwa cinta sejati tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk. Hari-hari berikutnya terasa berat. Arif semakin sibuk mencoba bangkit, tapi bengkel kecilnya tak banyak pelanggan. Kadang Sinta harus membantu mencatat pesanan, membersihkan peralatan, bahkan mencuci motor pelanggan untuk menambah pemasukan. Sementara itu, Rafa tumbuh menjadi anak yang bijak dan penyayang. Ia tahu kondisi keluarganya sulit, tapi tak pernah mengeluh. "Bu,
Nanti kalau aku besar, aku mau bantu ayah buka bengkel yang besar lagi, katanya polos. Sinta tersenyum sambil memeluknya. Amin nak, doa kamu yang paling ibu butuhin. Di malam hari, ketika semua tertidur, Sinta duduk sendiri di teras. Ia memandangi langit dan merenung. Hidup benar-benar berputar. Dulu ia hidup dalam kemewahan, tapi tanpa cinta. Kini ia hidup dalam kesederhanaan, tapi dengan keluarga yang saling menguatkan. Namun, di dalam hatinya ada satu nama yang tak bisa ia hapus. Dimas. Beberapa bulan kemudian, Sinta menerima undangan acara sosial otomotif di lapangan kota. Di selebaran itu tertulis, Bakti Sosial Otomotif, diselenggarakan oleh Dimas Prasetyo, Bengkel Harapan. Sinta terpaku membaca nama itu. Arif yang sedang makan di meja menatap sekilas. Dimas Prasetyo itu yang dulu kamu kenal waktu SMA kan? Sinta gugup, tapi berusaha tenang. Ya, dia dulu teman lama. Hari acara pun tiba. Lapangan kota ramai oleh ratusan orang. Dimas berdiri di atas panggung sederhana, memberikan sambutan penuh semangat. Ia kini tampak lebih dewasa, penuh wibawa. Sinta berdiri di kerumunan, membawa Rafa kecil di tangannya. Ia hanya menatap dari jauh. Ketika mata mereka bertemu sejenak, Dimas tersenyum lembu. Senyum yang penuh arti, tapi tak lagi menuntut apapun. Beberapa minggu setelah acara itu, Sinta mulai sering membantu Arif di bengkel. Ia belajar hal-hal kecil, mengganti oli, melayani pelanggan, mencatat keuangan. Hidup memang jauh dari kemewahan, tapi entah mengapa kini terasa lebih nyata. Arif juga berubah. Setelah semua kehilangan, ia jadi lebih lembut, lebih menghargai Sinta. Ia mulai sering salat berjamaah, membantu memasak, bahkan mengantar Rafa ke sekolah setiap pagi. Suatu malam, Arif menatap istrinya dan berkata, "Maaf ya Sin, mungkin dulu aku terlalu sibuk ngejar dunia." Sinta tersenyum lembut. "Gak apa-apa bang, kita semua belajar dari jatuhnya masing-masing." Mereka saling berpandangan lama, tanpa kata-kata. Dalam hati, Sinta tahu, meski cintanya untuk Dimas tak sepenuhnya hilang, ia telah belajar menerima bahwa cinta sejati tak selalu harus dimiliki. Kadang, cukup dikenang dengan rasa syukur. Waktu berjalan, Dimas semakin dikenal sebagai pengusaha bengkel yang dermawan. Ia membuka pelatihan gratis untuk pemuda desa agar bisa belajar otomotif. Sinta dan Arif kini hidup sederhana, tapi penuh kedamaian. Mereka membangun rumah tangga dengan rasa saling menghargai. Suatu sore, Sinta sedang menyapu halaman ketika Rafa berlari membawa brosur baru. "Bu, nih, ada acara otomotif lagi di lapangan kota. Namanya sama kayak dulu, Bengkel Harapan. Boleh kita datang, Bu?" Sinta menatap brosur itu. Di bawah tulisan besar tertera nama Dimas Prasetyo. Ia tersenyum samar, lalu menatap langit senja. "Boleh nak, kadang kita harus lihat lagi masa lalu, supaya tahu sejauh apa kita udah bertumbuh." Dan sore itu, di bawah cahaya jingga yang perlahan meredup, Sinta menatap jauh ke arah lapangan kota. Entah untuk bertemu seseorang atau hanya untuk berdamai dengan hatinya sendiri. Perasaan Sinta kini membeku, seperti cinta yang tak sempat berakhir, tapi tetap hidup dalam diam. Angin malam berhembus lembut di rumah sederhana milik Sinta. Sejak beberapa hari terakhir, suasana rumah itu terasa berat. Arif, suaminya, yang sudah lama jatuh sakit, kini hanya bisa terbaring lemah di ranjang. Nafasnya lemah,
Matanya sayu, menatap langit-langit, seolah sedang menghitung detik terakhir kehidupannya. Sinta, wanita berhijab, berusia 35 tahun, duduk di sisi tempat tidur sambil menggenggam tangan suaminya erat. Wajahnya pucat, matanya sembab karena semalaman tak tidur. Rafa, anak mereka yang kini berusia 10 tahun, duduk di pojok kamar sambil memeluk lutut, tak berani menangis. Di meja kecil dekat tempat tidur, tergeletak obat-obatan dan air putih yang hampir dingin. Maafkan ayah, nak, kalau belum bisa kasih hidup yang layak, bisik Arif dengan suara serak. Sinta cepat-cepat menunduk, menahan tangisnya. Jangan bicara begitu, Mas. Istirahat saja ya, Allah sayang sama kita, ucapnya pelan. Malam itu, di tengah hujan rintik yang jatuh di atap seng, suara azan Isya terdengar jauh dari surau kecil di ujung kampung. Dan di saat itulah Arif menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan Sinta dan Rafa dalam kesunyian yang menggigilkan hati. Tangis lirih pecah. Sinta memeluk tubuh suaminya, sementara hujan semakin deras. Tak ada jeritan, hanya doa dan air mata. Ia sadar, satu lagi bab dalam hidupnya ditutup oleh takdir. Hari-hari setelah pemakaman berlalu perlahan, seolah waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Rumah kontrakan itu terasa semakin kosong. Bau obat dan minyak kayu putih masih tercium samar. Rafa, yang dulu ceria, kini lebih banyak diam. Sinta akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di kampung, tempat ia dulu dibesarkan. Di pagi yang cerah, dengan hanya membawa 2 koper dan beberapa dus kecil, ia menggandeng Rafa menaiki bus antar kota menuju desanya. Saat sampai di rumah orang tuanya, ibunya langsung memeluk Sinta erat-erat. Nak, sudah saatnya kamu istirahat. Di sini ada kami, ucap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Sinta hanya mengangguk. Suaranya tercekat. Hari demi hari, ia mulai menata ulang hidup. Ia membantu ibunya berjualan makanan ringan di depan rumah. Sementara Rafa kembali bersekolah di SD desa. Walau hidup sederhana, hati Sinta perlahan tenang. Ia sering menatap langit sore dari beranda, mengenang masa lalu yang kini tinggal kenangan. Namun, di sisi lain desa itu, seseorang yang dulu juga pernah hadir dalam kisah hidupnya, Dimas, kini telah menjadi sosok yang disegani dan dicintai banyak orang. Dimas, lelaki berusia 37 tahun, kini memiliki bengkel otomotif yang juga menjadi tempat pelatihan gratis untuk para pemuda desa yang putus sekolah. Setiap pagi, ia berangkat lebih awal, memeriksa mesin, membantu warga, memperbaiki kendaraan, atau sekadar mengantar anak-anak sekolah dengan angkot lamanya yang kini disulap menjadi mobil pelayanan masyarakat. Wajahnya sudah lebih dewasa dengan janggut tipis dan mata yang teduh. Walau sukses secara sederhana, Dimas tetap rendah hati. Ia dikenal tidak hanya sebagai montir, tapi juga sebagai sosok dermawan yang tak pernah menolak permintaan tolong. Namun, di balik keteduhannya, ada ruang kosong di hatinya, ruang yang sejak dulu hanya terisi oleh satu nama, Sinta. Suatu sore, ketika sedang menutup bengkel, ibunya datang menghampiri sambil membawa senyum penuh harap. Mas Dimas, panggilnya lembut. Ibu ini sudah tua. Ibu pengen lihat kamu nikah sebelum ibu dipanggil Allah. Dimas hanya terdiam, menghela napas panjang. Belum waktunya, Bu, jawabnya pelan. Tapi ibunya tidak menyerah. Minggu depan, ibu mau kenalin kamu sama Wati.
anak Kiai Hashim, lulusan pesantren, baik, sopan, dan pinter ngaji. Nama itu membuat Dimas diam lebih lama dari biasanya. Ia tak ingin menyakiti hati ibunya, tapi juga belum siap membuka hatinya. Ia hanya mengangguk perlahan. "Baik, Bu." Dimas nurut, tapi biar Dimas kenal dulu ya. Berita tentang perjodohan Dimas menyebar cepat di kampung. Dari warung kopi, pasar, hingga pengajian ibu-ibu. Semua membicarakannya, tak terkecuali sampai ke telinga Sinta. Hari itu, Sinta sedang membantu ibunya di dapur ketika seorang tetangga datang sambil berkata, "Sin, dengar kabar, si Dimas mau dijodohin sama Wati, anaknya Kiai Hashim. Katanya minggu depan mau dikenalin." Sinta yang saat itu sedang menggoreng pisang langsung terdiam. Suara minyak mendesis, tapi pikirannya melayang jauh. Ia tersenyum tipis, mencoba menutupi perasaannya. "Oh, iya ya, alhamdulillah. Kalau gitu, Dimas memang pantas dapat gadis baik." Namun, suaranya bergetar halus. Setelah tetangganya pergi, ia tak sanggup menahan air mata yang akhirnya jatuh perlahan. Malamnya, di kamar kecil bersama Rafa yang sudah tertidur, Sinta duduk memandangi foto lama yang disimpannya diam-diam. Foto saat dirinya dan Dimas dulu sempat mengajar anak-anak kampung membuat lukisan mural bersama. Senyum Dimas di foto itu masih sama, tulus dan hangat. Air mata mengalir tanpa suara, bukan karena cemburu, tapi karena ia sadar waktu tak bisa diputar ulang. Ia hanya berdoa dalam hati, "Ya Allah, jagalah dia. Jika bukan untukku, jadikan ia bahagia dengan yang kau pilihkan." Beberapa hari kemudian, Sinta pergi ke pasar untuk membeli bahan jualan. Di tengah hiruk pikuk orang yang berlalu lalang, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Dimas sedang memuat peralatan bengkel ke mobil. Wajahnya sedikit lelah, tapi tetap dengan senyum khas yang hangat. Sinta menunduk cepat, berusaha melewati tanpa menatap. Tapi Dimas sempat menoleh dan mengenalinya. Sinta terhenti, menoleh perlahan. Senyum canggung muncul di wajahnya. "Mas, Dimas, lama gak ketemu." Mereka berbicara sebentar, menanyakan kabar masing-masing, tanpa ada keberanian membahas masa lalu. Namun di balik setiap kata sederhana, ada ribuan perasaan yang tak terucap. Ketika Sinta pamit, Dimas hanya menatap punggungnya yang menjauh, mengenakan kerudung hijau muda, berjalan di antara hiruk pikuk pasar. Dalam hatinya ada rasa yang kembali hidup, tapi ia tahu kali ini semua harus berbeda. Malam itu, hujan turun perlahan di atas genting rumah. Dimas, suara rintik hujan seolah menjadi teman bagi pikirannya yang tak tenang. Dimas, pria berusia 35 tahun, duduk sendirian di beranda rumah, memandangi lampu jalan yang temaram di tangannya. Secangkir kopi sudah dingin sejak setengah jam lalu. Ia baru saja pulang dari acara pertemuan kecil yang diatur oleh ibunya. Pertemuan antara dirinya dengan Wati, gadis berusia 24 tahun, lulusan pesantren yang sopan dan lembut, tutur katanya. Wati cantik dan berakhlak baik. Tak ada alasan untuk menolak gadis seperti itu. Tapi di dalam dada Dimas ada sesuatu yang menolak. Bukan karena Wati tak pantas, melainkan karena hatinya belum benar-benar sembuh. "Dimas," suara lembut ibunya terdengar dari dalam rumah. "Ibu suka sama Wati. Anak itu pinter ngaji," tutur katanya halus. "Cocok buat kamu." Dimas hanya mengangguk pelan. "Iya Bu, Wati baik." Tapi ibunya menatap dengan tatapan heran. "Tapi apa Mas?"
Dimas menarik napas panjang. "Ibu, boleh nggak Dimas ngomong jujur malam ini?" Hening. Sesaat, hanya suara hujan dan detak jam dinding. Ibu tahu, dulu Dimas pernah deket sama Sinta. Dan ibu juga tahu dulu hubungannya nggak direstui keluarga Sinta. Tapi Bu, sampai sekarang Dimas belum bisa ngelupain dia. Ibunya terdiam, pandangannya menatap jauh, lalu menunduk perlahan. "Masih Sinta, ya?" Dimas menatap lantai. "Iya Bu." Dimas tahu Sinta udah janda, udah punya anak, tapi Dimas gak pernah lihat dia sebagai masa lalu, Bu. Dia tetap wanita baik. Dulu aja kita gak berjodoh karena keadaan, bukan karena salah siapa-siapa. Suasana menjadi sangat sunyi. Ibunya tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah anak lelakinya. Lelaki yang dulu sering menangis diam-diam ketika hubungannya dengan Sinta kandas karena penolakan. Waktu itu, Ibu Dimas memang termasuk yang ikut melarang. Bukan karena benci, tapi karena dulu keluarga Sinta sempat menolak dengan kata-kata yang menyakitkan, dan luka itu masih terasa sampai sekarang. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Wati, Dimas tak banyak bicara. Ia tetap bekerja seperti biasa, melayani pelanggan di bengkel, menolong warga yang motornya mogok. Tapi pikirannya terus berputar ke arah yang sama. Sinta. Sore itu, saat ia sedang memperbaiki sepeda motor, ibunya datang membawa teh hangat. "Ibu udah mikir tentang omongan kamu kemarin," katanya perlahan. Dimas berhenti bekerja, menatap ibunya. "Terus, gimana Bu?" Ibunya menarik kursi. "Duduk pelan. Bu, jujur aja, Mas, waktu dulu Ibu memang kecewa. Ibu lihat keluarga Sinta seolah merendahkan kamu karena kamu cuma kernet angkot. Ibu gak mau kamu disakiti." Dimas menghela napas dalam. "Iya Bu." Dimas juga ngerti, tapi sekarang semua udah berubah. Sinta juga udah banyak ngalamin cobaan. Suaminya meninggal, dia pulang ke kampung. Hidupnya sederhana. Dan Dimas lihat, dia tetap wanita baik seperti dulu. Ibunya menatap wajah anaknya lama sekali. Kali ini bukan dengan marah, tapi dengan rasa iba dan pertimbangan yang matang. "Mas, kamu yakin ini bukan cuma perasaan lama yang kebawa?" "Bukan Bu, Dimas masih sayang, tapi bukan karena masa lalu. Bu, Dimas pengen jagain dia dan anaknya, bukan karena kasihan, tapi karena memang Dimas pengen jadi bagian dari hidupnya." Air mata ibunya perlahan menggenang. Ia tahu anaknya bukan lagi remaja penuh emosi. Ini suara hati yang sungguh-sungguh. Ia mengusap pipinya dengan ujung kerudung. "Kalau itu memang yang kamu mau, Ibu nggak akan halangin lagi." Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan bagi Dimas. Ia duduk di ruang tamu bersama ibunya. Obrolan sederhana namun bermakna mengalir pelan di antara mereka. Ibunya akhirnya berkata, "Ibu cuma minta satu hal, Mas. Kalau kamu serius sama Sinta, datanglah baik-baik. Jangan sembunyi-sembunyi. Bicaralah dengan keluarganya dengan sopan." Dimas mengangguk mantap. "Insya Allah Bu." Dimas pengen semua jalan dengan cara yang baik. Senyum ibunya muncul di tengah wajah yang lelah. "Kamu sekarang udah dewasa. Ibu percaya kamu bisa ambil keputusan yang benar." Malam itu, Dimas sujud lama sekali dalam salatnya. Bukan untuk meminta agar Sinta dimilikinya, tapi agar ia diberikan keikhlasan, entah untuk memiliki atau melepaskan. Hujan di luar berhenti, dan langit kembali cerah, seolah memberi tanda bahwa badai dalam hatinya
mulai mereda. Keesokan paginya, Dimas bangun lebih pagi dari biasanya. Setelah salat subuh, ia duduk di depan rumah sambil menatap fajar. Langit berwarna oranye lembut. Burung-burung melintas di atas sawah yang basah oleh embun. Ia tersenyum kecil. Hari itu, ia memantapkan hati untuk menemui keluarga. Sinta bukan untuk membicarakan cinta masa lalu, tapi untuk membuka pintu masa depan dengan penuh hormat. Sebelum berangkat, ibunya sempat berkata, "Mas, kalau nanti kamu jadi sama Sinta, ibu harap kamu bisa jadi suami yang kuat buat dia dan Rafa." Dimas mengangguk, menyalami tangan ibunya dengan lembut. "Iya Bu, doakan aja, semoga semua dimudahkan." Ia lalu mengambil motornya dan melaju pelan di jalan desa, menuju rumah kayu sederhana yang dulu sering ia lewati hanya untuk melihat sekilas sosok yang selalu dirindukannya. Di rumah itu, di pagi yang cerah itu, Sinta sedang menyapu halaman. Ketika suara motor berhenti di depan pagar, ia menoleh. Dan dunia seakan berhenti berputar sesaat. Dimas berdiri di sana, menatapnya dengan senyum lembut yang tak berubah sedikit pun sejak dulu. "Assalamualaikum," sapa Dimas pelan. Sinta menjawab lirih, "Waalaikumsalam." "Mas Dimas?" Udara di antara mereka terasa tebal, penuh kenangan. Tak ada kata-kata lain yang keluar, hanya senyum yang mencoba menutupi gemuruh hati masing-masing. Dimas kemudian berkata, "Boleh ibu kamu di rumah? Saya mau silaturahmi Bu, mau ngomong sesuatu." Sinta tak mengerti, tapi ia mempersilakan Dimas masuk. Dan di ruang tamu sederhana itu, Dimas duduk di hadapan ibu Sinta, wanita yang dulu pernah menolak cintanya. Dengan nada sopan dan penuh hormat, Dimas berkata, "Saya datang bukan untuk mengungkit masa lalu, Bu, tapi untuk memperbaiki niat yang dulu belum selesai." Suasana hening, tapi tak menegangkan. Ibu Sinta menatap Dimas lama, lalu tersenyum kecil. "Mas Dimas, banyak hal sudah berubah. Kalau niatmu baik, insya Allah pintu rumah ini terbuka lagi." Dan di detik itu, Dimas tahu restu yang dulu hilang perlahan mulai kembali. Namun, apakah takdir akan benar-benar mempertemukan mereka? Itu belum pasti. Yang pasti, kali ini Dimas tak lagi takut memperjuangkan apa yang diyakininya. Angin sore berhembus lembut di halaman rumah kayu milik keluarga Sinta. Langit berwarna jingga keemasan. Burung-burung kembali ke sarangnya. Dimas datang dengan membawa sebuket bunga mawar putih. Wajahnya tenang, tapi matanya bergetar menatap wanita di depannya. Sinta yang kini tampak lebih dewasa, lebih teduh, lebih kuat dari dulu. "Aku tak pernah berhenti berdoa untuk hari ini, Sin," ucap Dimas lirih. "Bukan karena aku ingin mengulang masa lalu, tapi karena aku ingin menjemput masa depan bersamamu." Sinta menunduk. Air mata mengalir di pipinya. Bertahun-tahun menahan rasa, bertahun-tahun mencoba melupakan, tapi takdir seolah mengembalikannya ke pelukan yang sama. Namun, kali ini dengan restu. Malam sebelum pernikahan, Wati datang ke rumah Dimas. Ia mengenakan gamis biru muda. Dengan senyum lembut, meski matanya sembab, ia menyerahkan undangan pernikahan itu kembali ke tangan Dimas. "Aku tahu hatimu sudah lama dimiliki seseorang," katanya tenang. "Aku ikhlas, Mas. Mungkin Allah memang tidak menulis nama kita di lembar yang sama, tapi aku bahagia bisa menjadi bagian kecil dari perjalananmu." Dimas menggenggam tangannya dengan penuh hormat. "Terima kasih, Wati. Doamu akan selalu jadi bagian dari hidupku." Malam itu,
Langit tampak lebih cerah dari biasanya, seolah seluruh semesta ikut menenangkan hati yang rela melepas dengan cinta. Hari pernikahan itu tiba. Desa kecil yang biasanya sunyi, kini penuh tenda putih dan hiasan bunga. Udara pagi terasa segar, matahari menembus daun pohon kelapa dengan cahaya keemasan. Dimas mengenakan baju koko putih dan peci hitam, tampak gagah, namun matanya berkaca-kaca. Di sisi lain, Sinta berjalan perlahan menuju pelaminan dengan langkah gemetar. Ditemani Rafa, anak laki-lakinya yang tampak bahagia. Saat penghulu mengucapkan ijab kabul, suara Dimas terdengar tegas tapi bergetar. Saya terima nikahnya. Sinta binti Hashim dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Air mata tumpah, bukan hanya dari mata Sinta, tapi juga dari para tamu yang menyaksikan. Cinta tulus yang akhirnya menemukan jalannya kembali beberapa bulan setelah pernikahan. Kehidupan mereka sederhana namun penuh kebahagiaan. Rumah kecil di pinggir sawah kini selalu dipenuhi. Tawa Rafa yang semakin dekat dengan Dimas kini memanggilnya Ayah Dimas dengan bangga. Sinta duduk di beranda sambil menyiapkan teh hangat, sementara Dimas memperbaiki sepeda Rafa. Aku bahagia, Mas, kata Sinta pelan. Bukan karena hidup kita sempurna, tapi karena aku merasa dicintai dengan cara yang benar. Dimas tersenyum, menatap langit senja yang berwarna lembayung. Cinta yang tumbuh karena doa takkan pernah layu, Sin. Tahun berganti. Dimas kini membuka bengkel otomotif yang lebih besar dan mengajarkan pemuda desa tentang kemandirian. Sinta aktif di kegiatan sosial bersama ibu-ibu kampung, membantu anak yatim dan mengajarkan mengaji di musola kecil. Suatu sore, Dimas dan Sinta berjalan di pematang sawah bersama Rafa. Angin senja meniup lembut jilbab Sinta. Langit berwarna oranye keemasan, seperti hari pertama mereka bertemu. Dimas menggenggam tangan istrinya dan berbisik, "Aku dulu hanya kernet angkot yang tak punya apa-apa, tapi Allah memberiku segalanya lewat kamu." Sinta tersenyum, menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Dan aku dulu perempuan yang kehilangan arah, tapi Allah mengirimkan jalan pulang lewat cintamu." Langit makin jingga, burung-burung melintas di atas kepala mereka. Tak ada musik, tak ada pesta, hanya senyum, doa, dan rasa syukur yang tak berhenti mengalir. Cinta mereka bukan lagi tentang masa lalu, melainkan tentang dua hati yang akhirnya pulang setelah melewati badai panjang.